Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat terbesar. Nikmat kita masih diberikan kesehatan, nikmat kita masih dijadikan umat muslim, nikmat kita masih diberikan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita masih bisa berpuasa di hari ini. Nikmat kita masih bisa di antaranya mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji nasihat-nasihatnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang sedang mengkaji kitab Majmu'atul Mawaid Ramadhaniyah, yaitu kutipan-kutipan nasihat-nasihat Al-Imam Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang dituliskan oleh cucunya beliau sendiri, Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada Al-Maidah Tasi'ah Asyar, Maidah yang ke-19, ya, hari ke-19 bulan Ramadan ini. Pada Maidah ini beliau berkata, wa qala radhiyallahu anhu ba'da al-insyad bil qasidah, setelah pembacaan qasidah. Jadi kebiasaan orang-orang di Yaman sana, setelah melakukan sholat tarawih diadakan pembacaan nasyid. Setelah pembacaan nasyid beliau berkata, Allah yuksir lana al-madad min Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-madad nantafi'u bihi fid dunya wa fi ghadin, yang mana kita bisa mengambil manfaatnya di dunia sekarang ini atau fi ghad itu hari esok. Hari esok maksudnya di sini adalah yaumul akhirah, yani hari akhir di akhirat nanti, yaumul jaza. Al-babul a'zam babul hadra al-hadiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yuhannin ruhahu syarif alaina. Di sini beliau mengatakan pintu yang terbesar adalah babul hadra al-ahadiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintunya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga berkata pada Syekh Awad bin Abdullah Basalamah, beliau berkata, maksudnya di sini bertanya, atau beliau mengatakan kepada Syekh Awad, katanya, hadartal khatam al-barihah wal jam' syarif, ya bakhtak. Di sini beliau menjelaskan fadilah orang yang hadir khatmul Quran. Dia mengatakan, beruntunglah kamu jika kamu datang menghadiri khatam ini hanya dengan tujuan khatam, tidak ada tujuan lain. Jadi kalau ada orang hadir dalam acara khatmul Quran, maka dia adalah orang yang paling beruntung jika hadirnya tulus hanya untuk menghadiri khatam Al-Quran tersebut, tanpa ada niat lain selain itu. Khatmun azim alaihi jalaluh. Kenapa dia beruntung? Karena pada pelaksanaan khatmul Quran, khatam tersebut dilaksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di acara khatam tersebut yang pastinya ada simpan cahaya, wala syakka anna ruhal habib, apalagi rohnya Habib sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti hadir, hadarat. Wa arwahu kibari sahabat, dan roh-rohnya para sahabat semuanya berkumpul pada acara tersebut. Ya. Kaifa ma yahdurun wa nahnu daiman nulim. Kok bisa? Ya pasti bisa. Kenapa? Bagaimana rohnya Nabi Muhammad, rohnya sahabat tidak akan hadir di khatam, sedangkan kita pada di acara khatam tersebut kita selalu melantunkan atau mengulang-ulang membaca nama-nama para sahabat, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian walaula anna fil uyuni, hanya saja kalau seandainya tidak ada hijab di mata kita, tidak ada penghalang. Hijab di sini maksudnya hijab gaib. Kalau seandainya mata batin kita tidak terhalang oleh dosa-dosa ataupun oleh hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, pasti kita bisa melihatnya. Cuman karena dosa yang meliputi di mata kita, kita tidak bisa melihat. Berbeda dengan ahlul basirah. Ahlul basirah tiba yashufuna syamsan munirah. Mereka pasti akan melihat, bisa melihat. Ahlul basirah, ya, orang yang dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW, kehadiran para sahabat radhiyallahu anhum, ruhnya mereka. Sebagaimana mereka bisa melihat syams di siang hari. Ya, itu hanya sebuah perumpamaannya mereka melihat ruhnya Nabi Muhammad SAW dan ruhnya para sahabat seperti mereka melihat matahari di siang hari. Artinya sangatlah jelas tanpa ada penghalang sedikit pun. Wala mata waladuhu Abdullah bima akhadhi di qasidatihi allati matlaha. Ya. Kemudian setelah itu beliau juga mengomentari atau sedikit memberikan ulasan atas qasidah yang dibacakan oleh putranya Syekh Abdullah bin Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan bahwasanya al-laila tamam 20 lailah madat 'alaikum min Ramadan. Malam ini malam 20. Jadi pada malam ini 20 hari sudah berlalu di bulan Ramadan ini. Dalam artian kita sudah mau memasuki fase ketiga daripada bulan Ramadan, yaitu fase selamat dari api neraka, itqun minan nar. Man minkum zahara lahu sirru amalin min amali. Beliau berkata, sekarang sudah berlalu 20 hari, tidak terasa. Tapi apa yang sudah kalian temukan? Sir apa yang telah kalian dapatkan dari amal-amal yang kalian perbuat di bulan Ramadan? Ya. Jadi intinya kita harus menintrospeksi diri. 20 hari di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan. Tapi apa yang hasil daripada apa yang telah kita lakukan? Amma ahlul yaqظati, kemudian beliau mengatakan, amma ahlul yaqظah, orang-orang yang terbuka mata hatinya, orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan Allah, zafiru bisiri hadha syahr, mereka beruntung mendapatkan sirnya bulan Ramadan ini. Wa zaharat lahum asrar amalihim, dan sir amalnya mereka semua tampak di hadapan mereka. Ya. Wa tamtaru alaihim sahbul judi lillahi fi kulli waqtin. Banyak kebaikan-kebaikan yang nampak pada diri mereka semua. Dan di sini beliau mengatakan Allah yahrimna. Ini kebiasaan orang Arab. Jadi orang Arab itu tidak lepas dari yang namanya doa dalam segala hal. Ketika kita membicarakan surga neraka, pasti di belakangnya ada Allah yunajjina minan nar, Allah yukrimana bil jannati wa yunajjina minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan al-katmu ya iyan ya'khudhu sahibahu wal mujalasatu mujanasah. Kecil. Kemudian menjelaskan al-mujalasah itu mujanasah. Kita sering bergaul dengan orang, maka kita akan terciprati atau kita tidak akan jauh dengan sifat-sifatnya mereka seperti itu. Hatta ahlun nur, sampai ahlun nur, ahlul basirah idza jalasu ahlal hijab. Kalau seandainya mereka banyak bergaul dengan orang-orang yang terhijab oleh dosa-dosanya, artinya orang-orang yang ahli maksiat, maka mereka pun akan terkena efek keruhnya dari ahli maksiat tersebut. Lianna ainal basirah ka'ama ainil basar, karena ainul basirah mata hati itu seperti ain mata asli. Jadi tidak beda jauh seperti itu. Adna apa itu kaddiruha. Jadi kalau terkena sedikit kotoran, maka bawahnya kalau kelopaknya kotor, ya udah matanya juga ikut kotor seperti itu.
Kalau yang samping-samping mata ini kotor, maka mata kita pun ikut kotor. Itu seperti itu ahlul basirah. Kalau seandainya ahlul basirah itu bersih, kemudian orang-orang sekelilingnya adalah orang-orang ahli maksiat yang kotor, kalau dia sering bergaul dengan orang ahli maksiat, maka dia akan terkena sedikit keruh ya, keruhnya orang-orang ahli maksiat. Ya disyu ahlakum sabaku walahiku wajadu fil amali salihah. Lihatlah orang-orang terdahulu kalian, lihatlah keluarga-keluarga kalian yang sudah tidak ada. Mereka sekarang sedang memanen amal-amalnya mereka. Wasyamiru wa antum insyaallah tahakuna bihim. Dan mereka betullah mendapatkan apa yang telah mereka tanam waktu di dunia ya. Dan insyaallah semoga kita semua termasuk orang-orang yang menemukan hasil yang baik di akhirat nanti. Allah ya ja'alni wa iyyakum minal ladzina istaqamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami semua orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berkata mukhatiban Ibnu Umar, ngajak bicara kepada saya Sayyidina Umar bin Ali Al-Habsyi berarti ya. Ya Umar, Allah ya'muru bitaqwa jawahiraka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya Umar, ini kalam khas yadul ala amil. Maksudnya itu untuk semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan atau menanamkan memenuhi tubuh kita ini dengan apa? Dengan ketakwaan. Hanya saja bagaimana kita menggunakan ketakwaan tersebut. Nahna bagaina nasyat fi taati. Kita semua ini menginginkan atau merindukan apa? Merindukan giat ya, semangat dalam melakukan ketaatan ya gitu. Wali fatarna wa natawasa'na fi syahwat wa kulluhu minasyaitan. Berbeda dengan orang berbeda seperti apa tawasul fi dunia dan sebagainya. Segala kenikmatan itu hanyalah godaan dari setan al-la'in, wa kulluhu minasyaitanil la'in. Yajri min bani Adam majrad dam. Jadi setan itu selalu ada saja godaan dari setan itu. Jadi setan itu jauhnya setan dengan manusia, saking dekatnya setan dengan manusia itu seperti majrad dam. Jadi tidak terpisahkan seperti itu. Wa tawassu'u fi syahawati min al-halal madmum. Dan sedangkan kita memperbanyak sesuatu hal, jadi berlebihan dalam mendapatkan suatu hal dari suatu hal yang halal ya, makan ataupun minum dan sebagainya, itu adalah madmum, tercela bagi ahlullah, bagi ahlul basirah. Fakaifa illa fi zamanina hadzal ladzi kathura fi jubat. Bagaimana zaman sekarang yang subhat semua, barang-barang subhat yang gak jelas kehalalannya sudah menyebar di mana-mana. Yang bagi lil insani fihi ayyanzila nafsahu manzil muttar. Maka di zaman ini seharusnya manusia itu harus seperti orang-orang yang mutor, orang-orang yang terpaksa ketika mau makan, orang-orang yang sudah tidak menemukan makanan kecuali makanan tersebut. Al-mutor itu kalau di bab fikih, orang yang tidak menemukan makanan kecuali makanan yang bangkai yang najis ya. Itu dia dibolehkan makan bangkai tersebut dengan catatan hanya sekedar kebutuhan untuk syaddur ramak itu menjaga supaya rohnya tidak keluar dari jasadnya ya, tidak meninggal istilahnya seperti itu. Nah itu pun orang-orang muslim, orang-orang beriman zaman sekarang seharusnya seperti itu. Jadi ketika dia mendapat sesuatu yang halal itu harusnya seperti itu, tidak asal dimakan semuanya, yang mentang-mentang halal dimakan semua. Karena walaupun dia halal, dia itu adalah syubhat ya. Syubhat artinya gak jelas kehalalannya, 100% halalnya itu belum bisa terjamin seperti itu. Allahumma innaka salatu alina syaitana adun. Kemudian di akhir beliau mengakhirinya dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan putus asa daripada menggoda kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan setan dari kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan setan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha kuasa atas segala hal di muka bumi ini atau di dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di
pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.